ada yang tahu apa itu sholat sunnah ghairul muakkad? Sholat sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Ya, jadi sholat sunnah ghairul muakkad itu sholat sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Nah, sedangkan secara istilah itu sholat sunnah ghairul muakkad merupakan amalan Nabi Muhammad yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, namun tidak selalu dilakukannya setiap hari seperti itu. Ya, ada apa saja? Sholat duha, Ya, terus sholat istisqa, terus sholat gerhana matahari, terus sholat gerhana bulan. ya, juga lagi sholat duha. Yang pertama itu sholat duha. Ini gambarnya. Sholat duha yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha. Biasanya di pagi hari, mudahnya kayak gitu ya, di pagi hari ya. Setelah matahari itu terbit hingga terasa panas sebelum waktu sholat duhur. Itu sholat duha. Ini gambarnya. Kita nggak ada proyektor, jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, ada berapa rakaat sholat duha itu? Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak maksimal. Nah, ini ada paling sempurna itu 6 rakaat dan paling utama atau ukuran maksimal itu 8 rakaat. Ya, dilakukannya dengan 2 kali 2 rakaat kemudian salam. Coba kita baca terlebih dahulu niat sholat duha. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duha. Nah, itu merupakan niat sholat duha. Artinya aku berniat mengerjakan sholat duha 2 rakaat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang pagi hari ini sholat duha? Ada enggak? Nah, besok boleh kita lebih baik ya malah melaksanakan sholat duha, karena sholat duha itu fadilahnya itu diantaranya memudahkan rezeki. Kemudian setelah sholat duha kita berdoa, doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana qasiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika rabbanaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika amin ma'ataita ibadaka sholihin. Terus Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu summa yaqulu rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, oke. Sekali. Selanjutnya yaitu sholat istisqa yang di belakang, tolong diperhatikan ya tentang sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat untuk mengharapkan diturunkannya hujan. Nah, ya biasanya ketika kekeringan, musim kering yang bertahun-tahun sangat lama itu biasanya umat Islam akan melaksanakan sholat istisqa. Kita juga pernah kekeringan lama ya, dan diberitakan di mana-mana melaksanakan sholat istisqa untuk meminta hujan. Ini merupakan
gambaran dari sholat istisqa. Sholat istisqa biasanya dilaksanakan di tempat yang terbuka, tempat yang lapang, begitu. Nah, di sini imam mengajak masyarakat untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, kemudian berdoa meminta hujan, seperti itu. Selain itu, coba kita baca terlebih dahulu niat sholat istisqa. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Ya, artinya aku berniat mengerjakan sholat istisqa sebanyak 2 rakaat sebagai makmum atau imam hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pelaksanaannya yaitu pertama kita niat, tadi niatnya. Kemudian rakaat pertama didahului dengan takbir sebanyak 7 kali. Nah, kemudian membaca Quran surat Al-Fatihah. Untuk rakaat kedua takbirnya berapa kali? 5. Ya. Kemudian imam melaksanakan 2 atau 1 kali khutbah. Jadi di sini sholat istisqa itu ada khutbahnya. Seperti sholat Jumat kan ada khutbahnya, sholat Idul Adha juga ada khutbahnya. Ini juga ada khutbahnya. Kalau sholat duha nggak ada, ya. Nah, kemudian dianjurkan mulai dengan membaca istighfar seperti itu. Nah, itu merupakan gambaran secara singkat ya tentang sholat istisqa. Kemudian ada sholat gerhana matahari. Apa itu sholat gerhana matahari? Sholat sunnah kusuf merupakan kusuf syamsi sebagai salah satu sholat sunnah dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gerhana matahari merupakan peristiwa yang sangat luar biasa ya. Oleh karena itu kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah harus merendahkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Nah, ini gambarannya ya. Gerhana matahari, kalau yang tempatnya terkena gerhana matahari biasanya suasananya menjadi gelap. Kalau gerhana matahari kan siang hari seperti itu. Ini gambarannya. Nah, sholat dilakukan saat gerhana matahari sedang berlangsung. Jadi sholat sunnah gerhana matahari itu dilaksanakan ketika gerhana itu terjadi ya. Jadi dipastikan terlebih dahulu apakah ini memang benar-benar terjadi gerhana atau tidak. Kemudian sebelum sholat gerhana matahari, jamaah dapat diingatkan dengan ungkapan as-sholatu jamiyah. Kemudian niat melaksanakan sholat gerhana. Niatnya adalah ya, benar sekali. Artinya aku berniat mengerjakan sholat gerhana matahari sebagai imam atau makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat gerhana dilakukan berapa rakaat? Terdiri dari 2 rakaat dengan 1 kali salam. Setiap rakaat terdiri dari 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Kemudian setelah rukuk pertama dari setiap rakaat membaca Quran surat Al-Fatihah kembali. Seperti itu ya. Ada gambaran atau bingung? Ya. Terus setelah sholat disunahkan juga untuk berkhutbah. Untuk lebih jelasnya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba nanti mencari video tentang pelaksanaan sholat tadi, sholat sunnah ghairul mu'akkad.
Yang terakhir itu sholat gerhana bulan. Nah, ini contohnya itu sholat gerhana bulan. Gambarannya ya. Ini juga gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang agung, fenomena yang besar ya. Oleh karena itu kita juga dianjurkan, kita harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tata caranya itu seperti tadi sholat gerhana matahari, dipastikan terlebih dahulu apakah memang ada gerhana. Kemudian sebelum sholat gerhana bulan, jamaah juga diingatkan untuk berkumpul seperti itu. Sholat gerhana dilaksanakan ketika gerhana itu terjadi. Niatnya, ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya aku berniat mengerjakan sholat gerhana bulan sebagai imam atau makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian seperti sholat yang pada umumnya ya, baca ta'awudz, surat Al-Fatihah, kemudian nah ini baru membaca surat Al-Baqarah. Dianjurkannya membaca surat Al-Baqarah atau selama surat tersebut dibaca. Kemudian ruku dengan membaca tasbih dalam waktu yang sama dan diperkirakan sama dengan membaca 100 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian i'tidal. Dalam beri'tidal tidak membaca doa i'tidal, tetapi membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Imran, surat lain yang namanya sama dengan membaca surat Al-Imran tersebut. Kemudian ruku dengan membaca tasbih dalam waktu yang sama dengan 80 ayat surat Al-Baqarah. Kemudian i'tidal disertai dengan doa i'tidal, sujud dengan membaca tasbih, kemudian duduk di antara dua sujud. Dalam sujud kedua membaca tasbih ya. Kemudian duduk istirahat, bangkit dari duduk, bisa dibaca ya. Kemudian mengucapkan salam. Di sini juga terdapat khutbah ya pada sholat gerhana bulan. Nah, imam atau khatib menyampaikan 2 khutbah saat sholat gerhana bulan dengan memberikan yang berisikan nasihat agar jamaah selalu beristighfar, bertakwa kepada Allah, bertobat, dan memperbanyak sedekah serta amal kebaikan lainnya. Nah, gimana, ada gambaran? Sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sudah ya, sudah cukup ya. Bagaimana? Paham kan? Kita paham. Yang di belakang paham. Oke, paham semua ya. Lain kali ketika disampaikan materi, kita dengarkan baik-baik biar tidak salah tangkap materinya. Oke, pada kesempatan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu kegiatan pembelajarannya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.